Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah truk di Kebumen terbakar dan meledak setelah menabrak motor yang terseret di bawah truk. Upah minimum kota tahun 2026 di Kota Semarang belum ditetapkan. Buah impor anggur ijo untuk program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sukoharjo terdeteksi mengandung sianida. Mantan Presiden Joko Widodo berharap prosesi penerus Raja Keraton Kasunanan Surakarta berjalan lancar dan keluarga keraton tetap menjaga kerukunan. Masalah penerus Raja Keraton Kasunanan Surakarta masih berpolemik. Mantan Presiden Joko Widodo yang juga warga Solo berharap agar prosesi penerus tahta Keraton Surakarta berjalan lancar. Putra Mahkota Kanjeng Gusti Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibya Raja Putra Narendra Mataram atau KGPAA Hamengkunegoro Purbaya telah mengikrarkan diri sebagai penerus Pakubuwono ke-13. Sementara adik Pakubuwono XIII, Gusti Penambahan Tejowulan mengklaim sebagai pelaksana tugas Raja Keraton Solo. Jokowi menegaskan permasalahan keraton merupakan wewenang internal keraton dan pemerintah. Ya, ini masalah internal keraton. Kita menghargai keluarga besar keraton dan juga adat istiadat yang ada. Sebelumnya di Keraton Kasunanan Surakarta, Putri Sulung Pakubuwono XIII Gusti Kanjeng Ratu Timerumbai Kesuma mengungkapkan keluarga inti raja telah sepakat menjaga pesan mendiang Pakubuwono XIII untuk melantik KGPAA Hamengkunegoro Purbaya sebagai Raja Keraton Surakarta. Saya harus pertegas karena meskipun PP 13 ketika 2022 sudah 2022 ya, sudah menunjuk dan melantik putra mahkota. Jadi saya sebenarnya untuk hal ini sudah dipertegas bahwa beliaunya mengamanatkan kepada kami putra-putrinya dan kami harus menjalankan amanah itu untuk menuju menjadi putra mahkota, di mana itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati. Sejauh ini belum ditemui kata sepakat tentang prosesi pergantian kepemimpinan Keraton Surakarta. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan cek program makan bergizi gratis atau MBG dan cek kesehatan gratis di Salatiga. Gibran ingin memastikan program pemerintah ini berjalan baik. Jumat siang, SMP Negeri 9 Kota Salatiga didatangi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden melakukan pengecekan program makan bergizi gratis di beberapa ruang kelas. Siswa dengan lahap menyantap ayam, sayur buncis, tahu, dan buah anggur. Gibran sempat memasuki beberapa ruang kelas berdialog dengan para siswa. Sekali, karena bisa melihat secara langsung Wakil Presiden Indonesia. Ada yang ingin disampaikan kepada Pak Gibran? Terima kasih karena sudah memberikan dan memperhatikan kami, sudah memperhatikan gizi anak Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Gizi dan nutrisi anak-anak yang selama ini tidak harapkan, dan anak-anak setelah pagi di sekolah itu sudah mendapatkan gizi, Pak. Jadi selama ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak. Terima kasih. Untuk meningkatkan mutu MBG, Gubernur mendorong SPPG dalam program MBG untuk memiliki kualifikasi surat layak higienis sanitasi atau SLHS. MBG kita harus mempunyai kualifikasi SLHK. Jadi SLHK itu digunakan untuk
petugas MPG, kemudian petugas gizinya dilatih untuk memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh dinas-dinas kesehatan di masing-masing kabupaten, sehingga tidak terulang lagi ada hal-hal yang sifatnya keracunan dan lain sebagainya. Selain program MBG, Wapres Gibran melakukan pengecekan kesehatan gratis. SD Negeri Ledok 5, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga menjadi tempat yang dikunjungi Wakil Presiden. Di sekolah ini, 129 siswa telah melakukan cek kesehatan gratis untuk mendeteksi dini masalah kesehatan dan pemberian vaksin DT, difteri tetanus untuk kelas 1, 2, dan 5 SD dengan jumlah penerimaan 71 siswa. Tujuannya intinya adalah untuk men-screening anak, untuk mengetahui deteksi dini juga kepada anak adakah penyakit-penyakit yang nanti bisa mempengaruhi di kemudian hari seperti itu. Penemuannya biasanya sih yang terbanyak adalah kotoran di telinga yang sudah lama tidak dibersihkan, kemudian juga tonsilitis atau radang di amandelnya anak-anak, seringnya itu batuk pilek pasti sering juga ditemukan apalagi di musim-musim seperti ini. Siswa pun antusias menyambut Wapres dengan memberikan gambar karya siswa yang langsung diberi tanda tangan sang Wapres. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Usulan Presiden kedua RI Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional ramai jadi perbincangan publik. Sejumlah penolakan digaungkan, mulai dari organisasi hingga korban tragedi Tanjung Priuk 1984. Dengan membawa sejumlah poster atas sejumlah tragedi yang terjadi di pemerintahan Soeharto, sejumlah warga menggelar aksi di depan Kementerian Kebudayaan Jakarta Pusat pada Kamis siang. Ya, penolakan juga datang dari Aminatun Najariah, korban tragedi pembunuhan hingga penghilangan orang secara paksa Tanjung Priuk tahun 1984. Dengan kondisi seperti itu, pantaskah seorang pemimpin, seorang negarawan kemudian memperlakukan rakyat seperti itu yang tidak tahu apa-apa? Ya, nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Fadlizon menyebutkan Soeharto sudah memenuhi syarat. Pengusulan telah masuk ke tahap kajian tim peneliti dan pengkaji gelar pusat. Keputusan akhir ada di tangan Dewan Gelar dan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh pun merespons usulan ini. Ya, biasa dalam negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada timnya. Para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya. Gelar pahlawan kita hormati prosesnya, namun karena ini penting ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang. Kalau kita berbicara tentang manusia yang sempurna, kesempurnaan itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala kok. Semua masih ada plus minus. Udahlah yang baik. Ya kita harus hargai semua para pendiri dan para tokoh bangsa. Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Ya. Proses formal usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional muncul di tahun 2010 saat diajukan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Namun di tahun 2025, usulan dibahas secara formal oleh Kementerian Sosial bersama tim kajian gelar pahlawan. Tim Liputan MSCTV melaporkan. Sementara itu, Putri Presiden kedua Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto, menyebut keluarga bersyukur jika pemerintah menetapkan gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden Soeharto. Rasa syukur dan bahagia keluarga mantan Presiden Soeharto diungkapkan Titi Soeharto usai peninjauan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Karanganyar Jumat pekan lalu. Ketua Komisi 4 DPR RI itu juga mengatakan hampir semua fraksi di DPR mendukung usulan pahlawan nasional bagi ayahnya. Alhamdulillah kami bersyukur, dari keluarga bersyukur kalau pemerintah berkenan dengan dukungan masyarakat seluruhnya berkenan untuk memberikan gelar pahlawan nasional untuk almarhum Pak Harto. Ibu juga tadi malam habis ziarah juga ya Bu? Iya. Tidak lanjutnya di DPR RI nanti akan seperti apa Bu? Akan dibahas di DPR RI juga? Kan nggak dibahas, sudah semua fraksi-fraksi sudah setuju kecuali mungkin satu fraksi. Iya, gimana Bu tanggapannya? Ya, terima kasih. Usulan mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional dicetuskan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2011.
2011. Ya. 2011 ya Bu. Iya, Mengusulkan Pak Harto. Terus saya dengan Pak Wirawan ketemu di Pendopo. Wirawan secara Bu Lina berharap Pak Harto bisa mendapatkan gelar pahlawan ya Bu? Iya, karena beliau ini presiden yang yakin kalau suruh milih terbaik ya Pak. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini niru Pak Harto. Pemberian gelar pahlawan ini masih difinalkan oleh pemerintah. Heri Prastio melaporkan dari Karanganyar. Upah minimum kota tahun 2026 hingga bulan November ini belum ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Penetapan UMK saat ini masih menunggu peraturan pemerintah pusat serta rapat bersama dengan pengupah kota. Pemerintah Kota Semarang hingga saat ini belum mengusulkan besaran UMK tahun 2026 ke Gubernur Jawa Tengah. Setiap bulan November, penetapan upah UMK kota seharusnya sudah keluar. Buruh di Kota Semarang sempat meminta upah minimum kota tahun 2026 naik menjadi 4,1 juta. Namun pemerintah Kota Semarang hingga saat ini masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Karena aturan terkait kenaikan UMK dari pemerintah pusat hingga saat ini belum turun. Di regulasi ini yang membuat kebijakan upah minimum dan upah sektor kan pusat kewenangan. Jadi kami menunggu dan ya saya kira teman-teman buruh juga sudah berdialog di pusat. Kami sih berdoa bahwa kesejahteraan buruh itu utama dan andai buruh sejahtera pun saya kira kesejahteraan yang lain juga dan pertumbuhan ekonomi juga semakin baik. Pada tahun 2025 ini, UMK Kota Semarang berada di angka 3,4 juta rupiah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.